Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Pak Jokowi dulu dianggap dan dibanggakan karena orangnya itu katanya polos. Waktu ada orang merangkap jabatan, nggak boleh itu, namanya rangkap jabatan, nggak boleh itu. Cukup ngomong begitu. Rajanya bilang, tuh lihat tuh, presidennya ngomong begitu. KPUD di provinsi itu bisa mengadakan kontestasi kandidat gitu, bisa arrange untuk oke, kita akan debat di sini minimal tuh paling tidak 5 kali, 1-2 kali dengan wartawan atau dengan yang lain, dan 3 kali itu paling tidak dengan kayak akademisi, kampusis dan sebagainya. Jadi benar-benar kandidat tuh di challenge gitu loh idenya. Gimana menurut Profesor Kusdo? Saya dari sejak awal orang yang tidak terlalu setuju yang namanya pemilu pilkada di daerah, bupati, wali kota itu pemilu langsung. Saya enggak. Karena itu akan membuat Indonesia itu fragmented, terpecah belah. Dan akan sangat mudah. Anda bisa bayangkan undang-undang mengembalikan pilkada ke DPRD, itu dubes Amerika yang datang ke ketua DPR mengatakan jangan diganti salah satunya. Padahal kalau di Amerika kan local government yang milih wali kota juga tidak langsung, kecuali di New York atau di beberapa kota New York ya yang direct ini. Kenapa? Karena itulah yang kemudian oligarki ekonomi itu masuk sampai level yang ini. LSM biasanya cuma teriak mengatakan pemilu kalau kayak gitu nanti korupsi dong Bu. Saya bilang korupsi kan paling cuma 50 orang sampai 100 orang anggota DPRD. Dibandingkan rakyat kemudian disuap dan ngacak kayak gitu ya. Semua rakyat diajak korupsi di dalam konteks itu. Dulu saya masih ingat pidatonya Pak Bagirmanan, kita di Watin Press waktu itu ada diskusi di atas panggung. Pak Bagir mengatakan, Bu Kusnul masih ingat nggak kita waktu berjuang direct presidential election, kita berpikir calon presiden itu tidak akan yang namanya punya uang untuk menyuap rakyat kayak gitu ya, money politics. Ternyata bisa kayak gitu ya. Kita salah Bu, itu statementnya Pak Bagirmanan. Kita salah Bu Kusnul gitu. Nah, dalam teori ilmu politik yang namanya popular vote itu tidak akan menghasilkan orang yang baik, orang yang pinter, orang yang cerdas bisa menang. Karena antara yang tidak sekolah sampai yang cerdas itu suaranya sama, one vote, one person, one value. Oleh karena itu kenapa saya katakan partai politik itu sangat penting, karena di dalam partai politiklah itu sebagai kawah condro dimuka untuk bisa ya menyediakan kader-kader terbaiknya untuk menempati jabatan-jabatan politik. Pemilu itu pada dasarnya adalah ya mencabut semua pejabat yang goblok, yang tidak bisa dengan pejabat-pejabat yang pandai, yang cerdas untuk mengurus rakyatnya. Tapi kalau modelnya dengan sistem popular vote itu tidak akan mendapatkan ini. Saya dulu 98 sebelum Soeharto jatuh dalam konferensi internasional di Uner ya kalau nggak salah ya. Saya tuh masih berani mengatakan masa depan Indonesia itu adalah federalisme. Kenapa? Karena dalam studi saya tentang federalisme, negara-negara yang menggunakan sistem federal itu distribution of resources-nya dia lebih baik dibandingkan negara kesatuan. Ya sebetulnya di situ, sehingga tadi yang dikatakan negara pusat kayak federal di Amerika dia cuma ngurusi keuangan, ya jadi keuangan, pajak, kemudian teks, kemudian politik luar negeri dan militer gitu ya, pertahanan. Kemudian delivery services itu ada di negara bagian di dalam konteks ini. Nah, tapi kalau Anda scholars berani mengatakan federal, Anda akan dicari kayak gitu ya. Akan di salah satu dulu kenapa Pak Nazar menurut saya ya, setiap kali ada tentara, ada jenderal, ada tokoh yang datang, Pak Nazar kasih bukunya tentang federalisme kayak gitu. Padahal dalam sejarah politik di Indonesia kita pernah punya federalisme. Jadi sistem ini masih kita bisa ubah di dalam konteks itu. Kenapa? Karena negara kita belum 100 tahun. Jadi
Kalau studi-studi dengan negara-negara itu 100 tahun baru kemudian kita mulai melangkah dengan baik. Cuma persoalannya kita sampai enggak 100 tahun. Nusantara ketiga. Kita ini Nusantara keberapa? Ketiga. Ya. Nah, jadi kembali lagi kepada partai politik. Harapan saya tetap partai politik hari ini. Short term itu tetap partai politik. Bagaimana mereka bisa merekrut. Nah, sekarang rekrutmennya kan anaknya. Apalagi sekarang. Memang kan kemarin di ILC kan temanya Indonesia Maju. Yang maju anaknya, mantunya, siapa lagi? Istrinya, istri keduanya, istri ketiganya, ipar sama mertua. Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya apakah kemudian KPU pusat ngurus KPU pemilu pusat saja? Menurut saya dijadikan satu aja itu yang namanya pemilu legislatif sudah nggak penting. Orang cuma bicara pilpres, nah itu ngawur. Kemudian kalau dijadikan satu nasional dengan lokal, akhirnya pemilu lokal tidak penting. Kita cuma ngomongin. Nah, jadi banyak hal yang memang harus kita duduk bersama. Kita harus memikirkan masa depan Indonesia. Ya, dibandingkan harus kita. Tapi kan memang the legal and political rule of the game kan keinginan dari rezim yang berkuasa. Jadi kayak gitu menurut saya. Banyak hal yang memang harus diperbaiki. Tapi Anda yang di diaspora, di luar negeri kayak gini, terus-menerus bicara. Ya, apa kondisi Indonesia dan sebagainya, supaya apa? Supaya kita bersama-sama. Jadi nanti teman-teman yang dari seluruh dunia, Indonesian diaspora, itu bisa juga kemudian memberikan pressure, memberikan menjadi kelompok kepentingan, kelompok penekan untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia, baik politik, ekonomi, kedaulatan, ya, pertahanan, keamanan, urusan pendidikan, urusan macam-macam yang bisa kontribusikan untuk kebaikan bangsa Indonesia, karena kita kan tujuannya bisa melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan Indonesia, mensejahterakan Indonesia, dan ikut dalam ketertiban dunia. Itu munajat para pendiri bangsa kita. Makasih. Terima kasih. Kita pakai tahapan yang saya katakan dari awal sebagai penutup ya. Konstitusi sudah kita ubah. Menurut saya tidak perlu kita berpikir melakukan perubahan konstitusi, karena itu one of the best ya dari yang mampu kita kerjakan itu adalah konstitusi yang ada sekarang ini. Dan kita sudah uji sebenarnya 20 tahun itu nothing wrong with the constitution. Ini something wrong with the leadership itu. Bahkan kalau kita lihat pada zaman zaman transisi Pak Habibie, kemudian Gus Dur, Megawati, lalu melalui 2 periode Pak SBY itu sebenarnya we have no problem. Yes. Ya kan, lalu kemudian masuklah Pak Jokowi, ya kan, dan itu yang saya bilang the absence of ideas. Jadi itu yang orang di pemerintahan ini tidak terlalu sadar bahwa ada problem pada kemampuan kita memikirkan gambar besar dari persoalan-persoalan kita. Tetapi institusi negaranya ada di sana, ya. Memang dia nggak maksimal sebagai institusi negara karena tadi itu pendulum leadership-nya itu nggak kuat. Karena itu kalau kita simpulkan apa yang harus kita lakukan itu adalah ya mengupayakan atau mengikhtiarkan perubahan politik yang lebih masif dengan cara mempersiapkan lanskap dari pertarungan yang lebih fair dan memberikan kesempatan yang lebih terbuka pada anak-anak bangsa kita yang terbaik di semua tingkatan, supaya apabila satu saja, kalau kita berharap itu ya di dalam politik itu, kalau kita punya pemimpin tuh presiden saja yang mengerti problem besar dari bangsa kita ini, maka dia hari-hari akan meyakinkan bangsa Indonesia bahwa kita harus perbaiki ini, kita harus ke sini, dan kita harus memperbaiki itu, dan seterusnya gitu. Sekarang ini kan kita nggak tahu, karena the absence of ideas, maka government has nothing to say about the situation. Dan dengan segala maaf gitu, alamat dari omongan dan percakapannya memang keliru. Salah ini, omongan-omongannya itu salah. Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Pak Jokowi dulu dianggap dan dibanggakan karena orangnya itu katanya polos. Waktu ada orang merangkap jabatan, nggak boleh itu, namanya rangkap jabatan, nggak boleh itu. Cukup ngomong begitu. Rajanya bilang, tuh lihat tuh, presidennya ngomong begitu. Tapi sekarang setelah masalah numpuk, presiden nggak bisa ngomong lagi. Karena menurut saya, the absence of ideas, nggak ada yang
mengequip presiden ini dengan consistent big picture and big ideas on how to govern a democratic nation. Nggak gampang loh mimpin negara demokrasi itu. Karena dia itu perlu pengetahuan, perlu kecerdasan. Karena sistemnya itu memang disiapkan untuk melakukan check and balances. Jadi kalau kita ini dari orang yang paling tinggi, tidak ada sesuatu yang men-challenge kita, maka kemudian yang lain tiba-tiba mati aja. Tiba-tiba di DPR itu nggak ada yang berani mempersoalkan apa sih problem kita dengan presiden hari-hari ini, nggak ada. Karena itu tadi, ide udah dianggap nggak penting sekarang ini. Ide-ide nggak dianggap penting. Bahkan sekarang ini ada kriminalisasi terhadap ide. Ada seorang seniman di Bali itu, yang berkampanye bahwa penanganan COVID oleh ID, oleh rumah sakit dan sebagainya, kritik, lalu dia mengatakan kata-kata dengan marah, ID ini adalah kacung WHO. Masuk penjara kawan itu sekarang. Jadi ini fatal betul gitu loh. Jadi pertama-tama ini adalah problem dengan ideas. Karena itu menurut saya kalau persoalan besarnya adalah problem with ideas dan itu agak rumit, maka menurut saya kita harus bersatu untuk satu leadership reform. Dan itu hanya mungkin, tadi Bu Husnul mengatakan itu pakai paper dia. Pakai pakai ballot, bukan pakai pelor gitu. Nah, itu yang menurut saya harus didesain ke depan. Karena itulah saya tidak berharap kepemihakan, tetapi partai atau kelompok-kelompok di luar negara ini harus mengkontestasikan partai politik. Kalian punya ide nggak sih setelah sekian lama? Setelah sekian lama pemimpin kalian nggak berganti-ganti, setelah sekian lama kalian bertransaksi dalam kekuasaan, ide kalian apa sih untuk reform ini? Nah, itu kan harus di-challenge. Saya sendiri sebenarnya siap untuk hadir ya di challenge dan bertengkar gitu ya. Termasuk banyak yang saya tadi mau katakan sebenarnya. Misalnya soal political funding itu. Salah satu yang menghambat political funding itu adalah KPK. Orang nggak paham itu. Saya bertengkar dengan KPK. KPK nggak tahu cara ngurus political funding. Zaman Bushro Muqaddas itu saya mengumumkan, saya akan maju lagi sebagai anggota DPR dari NTB. Hari ini saya ingin membuka rekening. Siapa yang mau nyumbang, silakan isi rekening saya. Langsung saya disambut oleh KPK mengatakan, siapa incumbent yang membuka rekening itu akan langsung ditangkap di OTT. Katanya. Stupid kan? Karena kemudian nggak ada sistem pembiayaan politik yang transparan. Akhirnya ya saya mesti cari funding saya sendiri, saya jual rumah, saya jual tanah, saya jual mobil. Nah yang begini-begini ini sekali lagi, idea matters di sini. Kita sekarang ini seperti kehilangan jalan. Karena pikiran besar tidak hadir lagi. Saya sering berdiskusi sampai tengah malam dengan Bu Grace karena beliau sangat concern dengan ide-ide tentang governance, soal demokrasi dan sebagainya tuh. Dan saya mendorong, tolonglah ide besar ini, mari kita jelmakan menjadi perdebatan para partai politik ini. Dan kalau bisa kemudian menjadi perdebatan calon pemimpin yang akan datang. Supaya rakyat itu diberikan orang-orang yang ngerti gambar besar dari persoalan kita, untuk kemudian menjadi lentera bagi jalannya bangsa kita ke depan. Saya kira itu. Terima kasih atas undangannya. Forum Tanah Air mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video-video kami.